Welcome to Everything You Need to Know podcast. Hai teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama aku Riri di podcast series COVID-19. Podcast series COVID-19 akan membahas tentang COVID-19 secara tuntas. Khususnya pada episode kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana efektivitas vaksin COVID-19. Tentunya hari ini aku tidak sendiri dan aku akan ditemani oleh seorang teman. Hai Nisi. Halo semua pendengar podcast series COVID-19. Boleh perkenalan diri dulu dong Nis? Oke, kenalin aku Nisi yang akan menemani Riri hari ini. Bagaimana kabarnya Nis? Sehat-sehat aja kan? Sehat-sehat aja, Ri. Kamu dan teman-teman podcast yang lain gimana kabarnya? Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya, apalagi pada masa-masa seperti ini. Amin, bener banget ya, pandemi COVID-19 ini masih belum usai loh teman-teman. Nah, seperti yang sudah aku sampaikan tadi, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana keefektifan dari tiap-tiap vaksin yang sedang beredar di Indonesia. Wah, seru tuh. Kamu udah vaksin belum, Ri? Teman-teman yang pendengar podcast udah pada vaksin belum? Sudah dong, aku kemarin dapat vaksin Sinovac dari puskesmas di lingkungan rumahku. Kalau kamu gimana, Nis? Aku juga sudah vaksin kok. Kemarin aku dapat vaksin Sinovac dan sekarang malah udah 2 dosis. Kemarin ini aku vaksin di Rumah Sakit Siloam, Jogja. Sip, teman-teman jangan lupa ya, kita sebagai generasi muda harus mendukung program pemerintah untuk melakukan vaksinasi. Nah, untuk sekarang, vaksin yang beredar di Indonesia itu ada Sinovac dan AstraZeneca ya? Iya, Ri. Tapi belum lama ini ternyata pemerintah kita sudah mendatangkan vaksin baru loh. Oh ya, vaksin apa itu? Vaksin Pfizer dan Moderna, Ri. Wah, jadi menambah pilihan vaksin masyarakat ya? Bener banget, Ri. Masyarakat jadi punya lebih banyak pilihan vaksin. Tapi untuk impor pertama ini, vaksin Pfizer dan Moderna khusus buat nakes aja supaya menjadi booster vaksin ketiga. Untuk selanjutnya, secara bertahap juga akan diberikan ke masyarakat juga kok. Nah, masyarakat yang belum mendapatkan vaksin dosis pertama dari vaksin Sinovac dan AstraZeneca bisa juga mendapatkan vaksin Pfizer dan Moderna ini. Tinggal kita tunggu saja kapan vaksin-vaksin ini disebarkan ke seluruh Indonesia. Bermanfaat banget nih infonya Nis. Bicara soal macam-macam vaksin, kita mau menyinggung sedikit dong soal keefektifan masing-masing vaksinnya. Berdasarkan pernyataan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, untuk efikasi vaksin Sinovac sendiri mencapai 65,3%. Maksudnya gimana sih Nis? Oke, jadi setelah seseorang mendapatkan vaksin Sinovac, resiko terinfeksi COVID-19-nya akan berkurang sebanyak 65,3% dibandingkan dengan orang yang tidak divaksinasi sama sekali. Hebat banget ya vaksinnya. Terus untuk jenis vaksin yang lain gimana? Efektivitas masing-masing vaksin bermacam-macam sih, Ri. Untuk vaksin AstraZeneca mencapai 62,1%, untuk vaksin Moderna mencapai 94,1% untuk usia 18-65 tahun, dan 86,4% pada usia di atas 65 tahun. Untuk vaksin Pfizer mencapai 95,5% sampai 100%. Wah, keren nih. Cukup besar juga ya ternyata keefektifannya. Iya, Ri, tapi kita perlu ingat bahwa meskipun kita sudah divaksin, kita tetap tidak boleh sembarangan beraktivitas ya. Kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjauhi kerumunan, mencuci tangan, dan lainnya. Setuju, betul banget ya teman-teman sekalian. Jangan sampai kita menjadi OTG alias orang tanpa gejala dan menyebarkan virus COVID-19 ke orang lain, khususnya mereka yang belum divaksin. Sip banget, Ri. Teman-teman podcast juga tidak perlu ya membanding-bandingkan vaksin yang satu dengan lainnya sampai-sampai harus menunggu vaksin tertentu dan menolak vaksin yang ada. Kita perlu tahu bahwa semua vaksin itu baik dan memang sudah siap digunakan. Selain itu, perbandingan persentase dari keefektifan tiap vaksin juga akan terus berubah kok karena uji klinis atau penelitian yang masih berlangsung. Tapi kita perlu bersyukur karena saat ini beberapa jenis vaksin sudah keluar dan bisa didapatkan. Jadi teman-teman jangan lupa vaksin dan jangan lupa dapatkan sampai dosis yang kedua supaya imunitas tubuh lebih kuat. Ngomong-ngomong soal dosis kedua nih, Ri, kemarin ada temanku yang vaksin AstraZeneca dosis pertama di Bali. Terus 2 bulan kemudian dia kan ke Jogja karena ada penelitian di kampus. Tiba waktunya dosis kedua datang, ternyata dia kesulitan untuk menemukan vaksin dosis kedua AstraZeneca di Jogja.
Sebenarnya bisa nggak sih dosis pertama saja supaya tetap efektif? Wah, susah juga ya kalau seperti itu kondisinya. Sejauh yang aku tahu, dosis pertama memang sudah meningkatkan antibodi tubuh tapi masih rendah. Pemberian vaksin yang kedua memberi kesempatan sistem imun tubuh untuk memproduksi lebih banyak antibodi. Mereka juga memberi tubuh pasokan sel memori yang kuat terhadap suatu virus agar nantinya tubuh memiliki ingatan yang cukup kuat terhadap virus tertentu setelah terpapar. Kalau begitu, temanmu harus beritahu pihak universitas nih. Siapa tahu dibantu dengan dicarikan fasilitas kesehatan yang bisa diajak bekerja sama. Oh, begitu ya, Ri. Wah, terima kasih banyak ya, Ri, buat infonya. Pasti nanti aku sampaikan ke temanku. Nah, buat teman-teman yang menerima vaksin di beda daerah, jangan lupa diinfokan dosis pertama kamu itu menggunakan vaksin apa. Karena jenis vaksin itu macam-macam juga loh. Jadi, supaya tubuh dapat merespon dengan baik, jenis vaksin yang digunakan pun harus sama. Apa saja tuh, Ri, perbedaannya? Kenapa sih harus sama jenis vaksinnya untuk dosis pertama dan kedua? Itu dikarenakan jenis vaksin yang dibuat juga berbeda nih. Untuk vaksin Sinovac sendiri menggunakan virus COVID-19 yang sudah dimatikan. Untuk vaksin AstraZeneca menggunakan bagian virus COVID-19, sedangkan vaksin Pfizer dan Moderna sama-sama menggunakan kode genetik virus. Jadi, kalau cara kerja vaksin di tubuh kita bermacam-macam, dan jika dimasukkan dua vaksin yang berbeda, ibaratnya tubuh bisa bingung dong, sehingga vaksinasi menjadi kurang efektif. Oh, jadi ternyata di vaksin itu sama saja ya dengan memasukkan bagian virus COVID-19. Terus, bagaimana ya tanggapan masyarakat yang takut dan menganggap kalau vaksin itu berbahaya? Ditambah lagi, ada nggak sih kasus kematian akibat vaksin? Apa ini berarti vaksin malah tidak efektif sama sekali? Oh iya, aku ingat sempat beredar berita bahwa ada puluhan orang meninggal setelah divaksin. Tetapi ternyata pemerintah telah mengungkapkan bahwa kejadian tersebut bukan akibat langsung dari vaksinasi. Kebanyakan meninggal karena sakit lain seperti pembuluh darah, jantung, ada pula yang terkena radang paru-paru yang memang sudah diderita sebelum vaksin. Yang penting pastikan dahulu kalau kalian boleh divaksin, karena ada penyakit tertentu yang memang tidak memperbolehkan penderitanya untuk divaksinasi COVID-19. Oh, ternyata begitu ya. Makasih banyak ya, Ri, buat infonya. Aku jadi lebih mengerti kalau ternyata vaksin itu tidak berbahaya dan dapat membantu kita melawan virus dengan jauh lebih efektif. Iya Nis, bener banget. Nah, tapi kamu merasakan efek samping nggak sih saat vaksin kemarin? Kalau aku dulu sih setelah mendapat vaksin Sinovac, yang aku rasakan mengantuk dan bekas suntikannya nyeri sedikit. Akan tetapi temanku dan juga keluargaku lainnya yang mendapatkan vaksin AstraZeneca, mereka merasa demam, pusing, nyeri di seluruh tubuh, mual, dan juga ada beberapa rasa sakit lainnya selama 1 sampai 2 hari. Tapi teman-teman podcast jangan panik dan takut ya, karena hal ini wajar kok terjadi. Imun tubuh kita kan sedang merespon vaksin yang masuk, sehingga pasti ada efeknya. Sama kok, aku juga seperti itu kemarin setelah vaksin. Justru efek samping inilah yang menandakan bahwa vaksin cukup efektif untuk menimbulkan reaksi kekebalan sistem imun di tubuh kita. Nah, tapi nih, saudara aku bilang kalau dia setelah divaksin masih dapat positif corona tuh. Menurut kamu pernyataan itu benar nggak? Vaksinasi memang tidak semata-mata menyebabkan kita kebal 100% terhadap COVID-19 sih, Ri. Akan tetapi, tindakan vaksinasi ini dapat mengendalikan pandemi, diantaranya dengan mengurangi kesakitan saat terinfeksi, mengurangi timbulnya gejala sedang sampai berat, serta mengurangi angka kematian akibat COVID-19 dengan memberikan kekebalan kelompok atau herd immunity. Nah, jika ada orang yang setelah divaksin ternyata positif COVID-19, maka bisa jadi dia terkena COVID-19 sebelum vaksin atau sesudah vaksin. Misal, ada orang Indonesia yang tidak sadar bahwa mereka OTG ketika divaksin, sehingga setelah mereka divaksin dan ternyata merasakan gejala COVID-19, serta hasil tesnya positif, mereka menyalahkan vaksinasi. Kemudian juga ada orang-orang yang positif COVID-19 setelah divaksin, karena mereka merasa aman dan bebas, sehingga tidak lagi patuh pada protokol kesehatan. Jadi, aku bisa ambil kesimpulan nih ya, kalau vaksinasi ini sangat efektif untuk mengurangi dampak dari pandemi. Betul sekali, Ri. Untuk macam vaksin yang digunakan juga tidak perlu khawatir ya teman-teman, kan semuanya sudah terbukti aman. Akan tetapi, kalau teman-teman memang memiliki penyakit tertentu, harap konsultasi dahulu ya dengan dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Mantap banget nih Nis. Jadi teman-teman, kalau memang bisa divaksin, ayo segera vaksin ya. Sambil menunggu perkembangan vaksin, maka kita juga harus bergantung penuh pada kepatuhan protokol kesehatan, mulai dari yang mendasar sampai pembatasan sosial yang ketat. Oke, sebagai penutup,
Pandemi COVID-19 yang betul-betul memporak-porandakan dunia kita kembali membuktikan bahwa health is not everything, but without health, everything is nothing. Oleh karena itu, jaga kesehatan ya teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Aku Riri. Dan aku Nisi. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa dan sehat selalu teman-teman.